Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syaroni Nur Ahmadi dari kelas 1KA12. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan apa itu B2B dan B2C. Pada materi kali ini yang berisi yang pertama B2B, lalu yang kedua B2C, dan yang ketiga perbedaan B2B dan B2C. 1. B2B, pengertian. B2B adalah transaksi antar bisnis, seperti yang melibatkan produsen dan grosir, atau grosir dan pengecer. 2. Karakteristik. Dalam konsep business to business, mitra dagang saling mengenal dan mengetahui informasi antara mereka. Biasanya, antar pelaku bisnis sudah menjalin hubungan yang lama dan pertukaran informasi keduanya atas dasar kebutuhan. Pertukaran data informasi dalam transaksi B2B dilakukan secara berkala dengan format yang disepakati bersama, sehingga akan tercipta layanan dan standar yang sama. Proses business to business memakan waktu lama, rumit, dan mahal, karena biasanya penawaran yang diajukan perusahaan B2B harus melewati beberapa proses persetujuan. Umumnya, pembeli pasokan akan menuntut dari sisi teknis saja, misalnya spesifikasi dan harga bahan baku. Dalam B2B memungkinkan negosiasi kontrak terjadi untuk mengantisipasi jumlah dan harga bahan baku yang akan dipasok. Terjalin hubungan jangka panjang antar mitra bisnis. Contoh usaha, pemasok bahan mentah. Kebutuhan akan pasokan bahan mentah saat ini cukup tinggi, terlebih di kalangan produksi barang siap jual. Biasanya, pemasok bahan mentah menjadi pilihan utama karena menawarkan harga partai atau borongan. Otomatis harganya pun sangat murah. Industri dengan permintaan bahan baku tertinggi, antara lain industri fashion, food, dan beverage. Produk marketing service. Di era digital seperti saat ini, perilaku bisnis paling tidak harus memahami model digital marketing. Tapi faktanya, tidak semua perusahaan memiliki pakar dalam hal tersebut. Salah satu solusi untuk itu adalah menggunakan layanan pemasaran, misalnya konten marketing hingga sosial media marketing. Dengan menggunakan jasa pemasaran produk, secara tak langsung akan membentuk engagement sekaligus meningkatkan profit bisnis. Web development. Di zaman digital saat ini benar-benar menuntut semua lini paham akan penggunaan di teknologi. Salah satu yang berpeluang untuk dijadikan bisnis to business adalah pengembangan web agar bisnis bisa berjalan secara efektif. Sistemasi keuangan. Saat ini Indonesia memiliki banyak perusahaan rintisan atau startup. Kondisi ini terlahir dari kemajuan teknologi saat ini. Perusahaan rintisan bisa dibilang masih beradaptasi dengan iklim usaha di Indonesia, karenanya membutuhkan jasa layanan optimal keuangan bisnis yang cukup kompleks, apalagi dengan banyaknya standar dan aturan yang berlaku. Strategi mengembangkan usaha. Yang pertama, membuat rencana target pasar secara spesifik. Target pasar B2B lebih spesifik. Meski target pasar mudah dikenali, tapi tetap lakukan rencana target pasar dengan membuat daftar customer personal guna menentukan item-item target pasar dan hal spesifik lainnya. Bila sudah mendapat data yang spesifik, kita jadi bisa menentukan promosi seperti apa yang akan dipakai untuk memasarkan bisnis. Yang kedua, memilih channel yang efektif. Pilih media sosial yang sesuai dengan bisnis kita guna bergabung dengan banyak komunitas bisnis untuk memperluas jaringan. Berkolaborasi melalui event-event off-air dengan pihak lain untuk menjangkau target yang prospektif. Dengan kolaborasi yang baik, secara tak langsung memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bisnis kita. Yang ketiga, membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan mitra usaha. Dalam bisnis B2B, proses transaksi yang dilalui sangat panjang karena melibatkan banyak pihak untuk meloloskan pengajuan kerjasama. Meski begitu, nilai transaksi B2B sangat besar, sehingga apabila pelanggan tidak puas bisa mengakibatkan pekerjasama berakhir. Reputasi yang dipertaruhkan dalam hal ini. Karenanya, perlu untuk membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan klien atau mitra usaha. Membangun komunikasi yang intens menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang untuk keberlangsungan bisnis. Yang keempat, mengutamakan kepuasan klien atau pelanggan. Pastikan strategi pemasaran yang kita lakukan mencakup semua kebutuhan klien, mulai dari pengenalan produk hingga akhirnya menjadi pelanggan. Tak berhenti sampai di situ,
sebagai pebisnis strategi marketing terus dilakukan hingga akhirnya pelanggan tersebut berubah menjadi pelanggan loyal terhadap produk atau jasa yang kita jual. Sentuh secara personal pelanggan kita dengan menjelaskan bagaimana cara menggunakan produk dengan melakukan email marketing. Strategi ini dilakukan untuk memastikan konsumen tersebut akan menjadi pelanggan setia bisnis kita. Yang kelima, membangun networking untuk memperluas jaringan bisnis. Menurut penelitian, ada 45% bisnis ke bisnis yang memperluas network atau penjaringannya melalui grup dan acara. Cara ini dianggap lebih populer dan efektif dalam melebarkan jaringan bisnis. Hubungan bisa antara pembeli dan penjual pada bisnis ini pun sangat stabil, bahkan berlangsung selama bertahun-tahun dibandingkan model bisnis lainnya. Dengan membangun networking, maka peluang untuk menjaring konsumen atau klien baru terbuka lebar. Pastikan juga komunikasi dengan calon klien tetap terjaga secara personal agar mudah untuk mengenalkan produk atau jasa yang kita jual. B2C. Pengertian. B2C merupakan aktivitas e-business yang dilakukan produsen kepada konsumen dengan menggunakan media elektronik secara langsung, atau bisa diartikan penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Keuntungan. Perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Yang kedua, perusahaan mendapat manfaat dari database profil, pelanggan, dan transaksi yang lebih kaya. Informasi semacam itu memudahkan mereka untuk menyesuaikan strategi pemasaran atau strategi produk. Yang ketiga, B2C juga menghemat biaya. Perusahaan tidak perlu membangun atau menyewa ruang retail untuk menjual produk mereka. Selain itu, saluran online potensial untuk memangkas rantai distribusi dan retail. Di saluran konvensional, produk mungkin melalui berbagai saluran untuk sampai ke konsumen akhir. Melalui online, mereka bisa melayani pelanggan secara langsung. 4. Bagi konsumen, transaksi online menghemat biaya. Kita tidak perlu datang lagi ke toko. Kita dapat berbelanja dan bertransaksi di mana saja, di rumah ataupun di perjalanan dan kapan saja. Setelah bertransaksi selesai, kita hanya tinggal menunggu barang sampai ke depan pintu rumah kita. Jenis model. 1. Penjualan langsung atau direct selling. Peritel menjual langsung produk mereka ke konsumen melalui situs milik mereka. Peritel bisa datang dari usaha kecil hingga besar dan menawarkan beragam produk. Beberapa toko retail tradisional juga mengadopsi model bisnis ini. Membangun model bisnis ini juga relatif mudah. Cukup dengan membuat website dan sistem pembayaran. Kita sudah dapat membangun toko online kita. Alternatifnya, kita dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menjual produk kita. 2. Model perantara online atau online intermediaries. Dalam model ini, pemilik situs tidak menjual langsung produk. Mereka hanya memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain, pemilik situs adalah pembuat pasar online. Pendapatan pemilik dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung visibilitas dari situs. Beberapa mungkin membebankan komisi ke produsen dan konsumen, sementara yang lain mengandalkan pendapatan dari iklan. 3. Model bisnis iklan atau advertising based model. Situs hanya memanfaatkan volume traffic tinggi untuk menjual iklan. Pemilik menggunakan konten gratis berkualitas tinggi untuk menarik pengunjung situs. Model bisnis ini berbeda dengan perantara online karena tidak memfasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual. Pemilik situs menampilkan iklan dari beberapa penjual produk. Ketika pengunjung mengklik, pengunjung akan dialihkan ke situs penjual. Jika pengunjung membeli produk, penjual kemudian membagikan presentasi tertentu dari penjualan kepada pemilik situs. Sehingga semakin tinggi trafik situs, semakin besar peluang pengunjung untuk mengklik iklan dan bertransaksi, dan semakin tinggi pendapatan pemilik situs. 4. Berbasis komunitas atau community based model. Model ini menggunakan komunitas online dengan minat tertentu untuk membantu pengiklanan memasarkan produk mereka langsung ke pengguna situs. Ini bisa berupa forum online untuk penggemar fotografi, gadget, dan sebagainya. Cara kerja pendapatan pemilik situs sama dengan model berbasis iklan, hanya saja keduanya memiliki fokus yang berbeda. Perbedaan B2B dan B2C. B2B lebih mengarah kepada industri, sedangkan B2C kepada konsumen. B2B lebih melihat kondisi real dibandingkan dengan iklan media massa, sedangkan B2C sebaliknya.
Situs web pada B2B berisi konten tentang edukasi dan berujung closing, sedangkan B2C kepada promosi produk yang menjalin kedekatan dengan konsumen. B2B mengutamakan solusi dan pengalaman untuk melanjutkan kerjasama, sedangkan B2C lebih mengarah kepada kemampuan untuk memuaskan keingintahuan konsumen dengan memberikan pendekatan secara social public relation. Social public relation tidak terlalu diperlukan pada jenis B2B, namun pada B2C, social PR merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program marketing secara keseluruhan. Persamaan pendekatan dasar. 1. Penargetan. Walaupun berbeda dalam pembuatan konten maupun cara beriklan dan langkah konkret pendekatan kepada klien maupun pelanggan, namun target kedua jenis bisnis ini adalah sama, yaitu mendapatkan pelanggan tetap dan menjalin kepercayaan mereka. Setiap usaha marketing yang dilakukan akan mengarah pada closing atau tanda jasa transaksi. 2. Pembuatan konten. Konten untuk situs web B2B dan B2C tentu berbeda. Namun, tujuan akhir pembuatan konten ini adalah agar ada penjualan yang bisa tercipta di antara pihak yang berinteraksi. Hal ini membuat konten yang ditayangkan akan berfokus pada pengenalan akan produk yang akan dipasarkan. 3. Penyebaran informasi dan monitoring. Kedua jenis bisnis ini akan melakukan penyaluran informasi dan perusahaan kepada pelanggan mereka dengan tujuan yang sama. Brand awareness adalah tujuan akhir dari penyebaran informasi yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Strategi pemasaran mereka juga akan dievaluasi secara berkala sehingga mendapatkan trik yang paling sesuai untuk target pasar mereka masing-masing. Mungkin sekian, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.